Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kumpul kembali di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Tak lupa juga salawat dan iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, karena kita lihat di sosial media, kalau boleh dikata mungkin jadi sesuatu yang sangat viral tentang kejadian yang ada di Amerika sana, tepatnya di Los Angeles, California. Mungkin kita terbayang oleh siapapun, negara yang paling kuat di dunia tidak sanggup untuk mencegah kebakaran yang luar biasa. Apakah ini sebuah azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, ataukah hanya teguran keras saja yang Allah Azza wa Jalla hendak ditimpakan kepada mereka sebagai ibrah bagi yang lainnya? Karena ada sebagian orang-orang yang berkomentar, boleh jadi apa yang terjadi di Los Angeles hari ini, kebakaran yang sangat besar sepanjang sejarah Amerika, adalah bagian daripada balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, karena mereka sudah bertahun-tahun menghancurkan kaum muslimin, khususnya di Timur Tengah dan khususnya lagi di Palestina. Apakah itu memang bentuk dari azab Allah Subhanahu wa taala sebagai pembalasan ketika kaum muslimin tidak sanggup untuk melawan, maka tangan Allah lah yang menghancurkannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus melihat dari kacamata Al-Quran dan Sunnah. Begini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan azabnya karena dosa hamba-hambanya, maka kita yang di sini juga akan terikut akan azab itu. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Fatir, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum manusia karena perbuatan dosa-dosa mereka, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkan Allah di bumi
dari makhluk yang melata sekalipun. Dan itu diulang dalam ayat yang lain, walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun, tapi Allah menangguhkan mereka sampai batas waktu yang ditentukan. Artinya kalau ini disamakan dengan azab-azab umat terdahulu, kita lihat umat Nuh alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka, tidak ada satu jiwa pun yang disisakan. Bahkan Nuh alaihi salatu wassalam sampai mengatakan, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan satu jiwa kafir pun yang hidup di permukaan bumi. Dan Allah kabulkan. Tidak ada satu manusia yang hidup karena bencana besar, banjir bandang yang diiringi tufan, sehingga Allah lenyapkan semua manusia kecuali yang di perahu Nuh alaihi salatu wassalam saja. Artinya ini kalau berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pun tidak akan tersisa di sini. Lalu kalau bukan azab namanya, berarti ini sebuah teguran keras. Ya, memang secara bahasa kita katakan azab, tapi bukan azab yang menyeluruh. Itu sebuah teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk diambil pelajaran bagi yang lain. Dari sini kita jangan pernah menganggap remeh dengan sebuah teguran Allah. Jangan kita katakan, ah itu kan jauh di sana, ada di Los Angeles, California, Amerika sana, tidak sampai ke Indonesia. Siapa bilang? Justru orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, umumnya mereka adalah orang yang merasa aman dari makar Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya dari azab Allah yang tidak terduga itu, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Karena bagi seorang mukmin, sekalipun mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi seorang mukmin itu tetap mereka harus dalam keadaan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka di atas ketaatan, apalagi di atas kemaksiatan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun in annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka tetap takut. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya soal ayat ini. Apakah ayat ini berlaku kepada mereka orang-orang yang bermaksiat kemudian bertobat sehingga mereka takut kalau seandainya Allah tidak terima tobat mereka? Maka Rasul mengatakan tidak. Ayat ini bukan ditujukan kepada mereka, tapi ayat ini ditujukan kepada mereka orang-orang yang salat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, tapi mereka takut kalau seandainya itu semua tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dari sini
Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-mu'min ya'mal bi ta'ati wa huwa mushfiqun wajilun khaifun, wal fajir ya'mal bil ma'asi wa huwa aminun. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang mukmin itu beramal taat tapi hatinya penuh dengan ketakutan. Maksudnya takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ahli maksiat, mereka melakukan maksiat dan selalu merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa kebakaran yang terjadi di Los Angeles sana adalah sebuah peringatan keras dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan ibrah bagi kita di sini. Karena yang namanya musibah itu tidak mesti kebakaran. Karena tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar api saja. Tentara Allah itu banyak. Tentara Allah itu bisa berupa air. Di negeri kita pernah terjadi tsunami hebat. Dalam kejapan mata, korban berkelimpangan di mana-mana. Dan itu yang terjadi kepada umat-umat sebelum kita juga. Bagaimana ada umat yang ditenggelamkan oleh air, seperti Fir'aun dan bala tentaranya, atau seperti kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya air juga tentara dari tentara Allah, atau mungkin dalam bentuk angin, atau mungkin kedua-duanya. Seperti yang terjadi di Los Angeles itu kan dua-duanya itu, di mana air dan di mana angin dan api itu bersatu sehingga menciptakan kebakaran hebat di mana-mana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang jelas bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan sebuah bencana alam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan kami mengirimkan itu semua dalam rangka menakut-nakuti. Jadi setiap peristiwa, baik itu banjir, kebakaran, gempa, gunung meletus, angin puting beliung atau yang semacamnya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala kirim kepada manusia? Allah katakan, wa nukhawwifuhum bil ayati la'allahum yarji'un. Kami sedang menakut-nakuti subhanahu wa ta'ala agar mereka kembali. Dan Allah mengatakan, wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak pernah mengutus tanda-tanda kuasa kami kecuali dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Tapi masalahnya sudah banyak kejadian di sekeliling kita, tapi bukan membuat takut. Sebagaimana Allah mengatakan, fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Tetapi yang demikian hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dahulu di zaman Nabi, ketika orang-orang Quraisy itu berusaha untuk didakwai oleh Rasul supaya mereka mentauhidkan Allah, masuk ke dalam Islam, agama tauhid, kebanyakan mereka menolak. Sehingga Nabi SAW berdoa kepada mereka dengan doa pacaklik yang berkepanjangan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam doanya, ya Allah, berikanlah pacaklik seperti pacaklik yang pernah terjadi di zaman Nabi Yusuf. Itu doa Nabi itu. Karena Nabi yang berdoa mustajab. Betul-betul terjadi pacaklik yang luar biasa, sampai sebagian mereka harus memakan kulit-kulit dedaunan dan akar-akaran karena tidak ada yang dimakan lagi. Kelaparan di mana-mana. Abi Sufyan yang ketika itu masih kafir datang kepada Nabi dan meminta kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, bukankah engkau Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi segenap alam semesta?
Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar paceklik ini dihentikan. Karena paceklik ini membuat orang lemah dan kelaparan sampai ketika sebagian mereka melihat ke langit seolah-olah penuh dengan asap tebal di langit. Dari situ Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat fartakib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin yaghshan nas hadza adzabun alim rabbana kshif anna al-adzab inna mu'minun anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang sangat nyata yang meliputi manusia. Inilah azab Allah yang sangat pedih. Mereka berdoa, ya Rabb, kami lenyapkanlah dari kami azab itu, sungguh kami akan beriman. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang membawa penjelasan, kemudian mereka berpaling dan mengatakan bahwa dia Muhammad hanya pengajar yang gila saja. Lah ketika paceklik terjadi di zaman Nabi SAW itu, kemudian Rasul berdoa, akhirnya kemudian betul-betul dihilangkan. Tetapi apa yang terjadi, bukannya mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, justru mereka malah kufur dan tambah-tambah kufurnya. Jadi ada manusia itu yang ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut. Boleh jadi mungkin kejadian yang terjadi di Los Angeles sana, bagi orang-orang yang ada di sana, mungkin mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan itu juga pernah dialami negeri kita dengan berbagai macam musibah yang terjadi di negeri kita. Harusnya semua ini menjadikan pelajaran bahwa Allah mengirimkan itu semata-mata sebagai teguran keras bagi mereka yang merasakan. Harusnya mereka bertobat. Lah bagi kita yang tidak merasakan, jadikan itu pelajaran besar bahwa musibah itu bisa saja menimpa kita, karena tidak boleh kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka manusia boleh berbuat makar, tapi kami punya makar, kata Allah, dan sebaik-baik makarlah makar Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa penyebabnya? Kalau itu bukan sebuah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Amerika sudah mendalangi semua peristiwa dan kejadian yang berlaku di Timur Tengah. Hancurnya Afghanistan, hancurnya Irak, hancurnya Suriah, kemudian Gaza dan segala jenis genosidanya. Maka ini kembali kepada ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 dan 42. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah hendak agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kebakaran itu karena ulah mereka sendiri, karena ulah tangan-tangan mereka sendiri. Makanya kalau kita melihat Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha itu, Nabi itu kalau ada angin kencang, angin yang sangat kencang sekali dan nampak akan membahayakan, maka Nabi SAW ketakutan kemudian berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Itu doa Nabi. Jadi kalau ada angin kencang itu Rasul takut.
kemudian langsung menengadahkan tangannya ke langit dan mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu akan kebaikan angin ini. Aku meminta kepadamu agar di dalam angin ini penuh dengan kebaikan yang akan membawa keberkahan kepada kami, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan yang ada di dalam angin itu dan keburukan yang akan membawa bencana dari angin itu. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya kalau ada angin yang lebat itu jangan pernah diremehkan. Karena dahulu kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Maka mereka kaum Ad ketika melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan lebat bagi kami. Allah katakan, bukan, tetapi itu azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, yaitu angin yang mengandung di dalamnya azab yang sangat pedih sekali. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Makanya kalau ada angin kencang, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan tanamkan perasaan takut, jangan-jangan di balik angin ini akan terjadi azab Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ibrah pelajaran yang besar yang bisa kita petik, ikhwan. Kita tahu bahwa Los Angeles, California ini dikenal sebagai kota terbesar kedua di Amerika dan kota yang paling kaya. Bahkan cukainya terbesar yang menyumbang kepada pemerintahnya. Bahkan boleh dikata rumah-rumah megah dan mewah itu berdiri kokoh di atas tanah Los Angeles itu, karena memang bukan orang biasa yang tinggal di situ. Tapi siapa yang bisa menahan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Rumah yang mewah dan indah, sekarang kita lihat kemana rumah-rumah itu perginya. Gedung-gedung pencakar langit itu yang hancur berantakan, kemana itu perginya gedung-gedung itu? Bayangkan dilalap api dalam sekejap, hitungan hanya beberapa hari saja. Padahal kalau kita kiaskan dengan kehancuran Gaza, ketika Israel berusaha untuk membuat genosida di Palestina, kemudian menjatuhkan bom-bom dari pesawat tempurnya, Gaza itu rata memerlukan 1,5 tahun lebih baru rata dengan tanah. Tapi lihat di Amerika sana, meratakan daerah seluas itu tidak diperlukan tahunan, cukup harian saja. Siapa yang bisa menghalangi kuasa Allah Subhanahu wa taala? Padahal ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad dahulu pernah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, apa yang dikatakan oleh kaum Ad? Kaum Ad mengatakan, man asyaddu minna quwwatan, siapa yang lebih kuat dari kami, katanya. Jadi kaum Ad mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Karena kaum Ad itu kan terkenal kaum yang Allah ciptakan satu-satunya kaum yang tidak ada yang semisalnya. Makanya Allah bahasakan dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran itu, lam yukhlaq mithlahu fil bilad, kaum yang tidak pernah diciptakan semisalnya. Dari segi kekuatannya, dari segi kecerdasannya, tidak pernah Allah ciptakan makhluk seperti kaum Ad. Tetapi karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami, kata kaum Ad.
Mereka tidak sadar di balik kekuatan mereka ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an tentang peristiwa kaum Ad itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma 'adun, adapun kaum Ad, fastakbaru fil ardi, mereka pun sombong di permukaan bumi, bi ghairil haq, dengan kesombongan tanpa alasan yang dibenarkan. Wa qalu, dan mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih besar kekuatannya dibandingkan kami? Sekarang apa yang digembar-gemborkan oleh Amerika sana, kata-kata ini selalu diulang-ulang oleh pemimpin-pemimpin mereka kan, dan sudah menjadi kebiasaan mereka. Dengan arogannya mereka mengatakan bahwa kami negara kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Bahkan presiden yang terpilih mengatakan dalam hitungan bulan sebelum saya dilantik bahwa saya akan membuat neraka di Timur Tengah. Itu kan kesombongan namanya. Persis seperti kaum Ad, dia merasa sombong seolah-olah dia bisa menjadikan neraka di Timur Tengah kan. Apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah, dan mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka mengingkari akan tanda-tanda kekuasaan kami. Coba apa yang terjadi? Belum lagi dilantik, beberapa hari dari ucapan itu, ternyata Allah buat neraka jahanam di Los Angeles sana. Neraka jahanam dunia, yang kalau kita lihat mereka membuat film-film Hollywood tentang kiamat itu, seperti itulah apa yang mereka filmkan terjadi dalam sebuah kenyataan kan. Lah kata-kata itu menunjukkan kesombongan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kesombongan. Makanya Allah kirimkan bencana yang sangat besar itu akibat ulah kesombongan mereka. Dalam sebuah ayat, kalau kita baca dalam surah Yunus 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sungguh perumpamaan kehidupan dunia, kata Allah, hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan juga hewan ternak, hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya dan juga telah sempurna perhiasannya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasai dan memetik hasilnya, tiba-tiba datang kepada mereka azab kami pada waktu malam ataupun siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seolah-olah belum pernah tumbuh dari kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kuasa kami kepada mereka orang-orang yang mau berfikir. Lihat ayat ini. Ayat ini bisa diterapkan dengan peristiwa kebakaran yang ada di Los Angeles sana. Siapa yang mengira Los Angeles akan terbakar sedemikian hebatnya, yang belum pernah terjadi negara-negara yang lainnya? Api yang asalnya dari atas gunung hutan sana bisa merambah ke perkotaan, padahal api itu kan biasa kebakaran di sana. Tapi siapa yang mengira tiba-tiba api itu melantakkan segalanya? Itulah yang difirmankan di sini. Ketika mereka sudah merasa di atas puncak dunia dengan berbagai macam gemerlap di dalamnya,
Tiba-tiba kemudian datang api itu melantakkan segalanya, seolah-olah tidak ada bangunan sebelumnya di situ. Makanya kalau lihat di udara di YouTube itu kayak galengan-galengan sawah itu. Coba lihat di YouTube tuh. Lihat sebelum kebakaran dan setelah kebakaran. Kok bisa bangunan-bangunan kayak tembok begini terbakar dan kemudian roboh sampai ke parap-parapnya, sampai ke tanah? Coba. Kuasa siapa kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Dan siapa lagi yang mampu menghadapi kuasa Allah Subhanahu wa taala? Makanya di sini Allah gambarkan permisalan dunia itu seperti itu. Ketika mereka sudah merasa di atas puncaknya, tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengatakan seolah-olah belum terjadi apa-apa dari kemarin di sini. Belum ada bangunan karena sudah luluh lantak semuanya. Dan ini persis juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat yang lain, kita bisa baca dalam surah Al-Baqarah 266. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Adakah di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma, kebun anggur yang dialiri sungai-sungai di bawahnya, dan dia memiliki segala macam buah-buahan di dalam kebun itu, lalu dia telah tua renta dan memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, kemudian kebunnya ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah habis kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah berbincang dengan seseorang waktu terjadi gempa di Lombok. Nah, kebetulan saya 1 bulan juga waktu kejadian di Lombok itu. Jadi ada orang yang tinggal di atas bukit. Dia mengatakan, Pak, saya tidak mengira akan terjadi gempa seperti ini. Saya sudah investasikan semua kekayaan saya membangun rumah di sini. Saya beli kebun di sini. Tapi setelah kejadian peristiwa gempa itu, roboh semuanya dan seolah-olah saya tidak mau tinggal lagi di sini. Itu pernyataan orang sana. Boleh jadi apa yang dikatakan orang ini juga persis dengan yang dialami saudara-saudara kita mungkin yang ada di sana, yang mungkin terkena gempa atau kebakaran atau apalah namanya dari musibah-musibah dunia ini. Dan itu gambaran dunia, bahwa dunia itu cuma 2. Bisa dia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Kan cuma 2 itu saja. Dunia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Coba bayangkan ya, gedung-gedung pencakar langit, rumah megah, habis semuanya. Kuasa siapa kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tapi yang jelas ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambil petik pelajarannya saja. Karena setiap peristiwa itu pasti ada pelajaran. Dan itulah yang harus dipahami oleh seorang muslim, bahwa setiap musibah yang berlaku di sekitar kita itu harus ada ibrah dan pelajaran. Jangan dianggap biasa. Karena orang yang menganggap biasa sebuah peristiwa itu, dia dinyatakan merasa aman dari makar Allah. Dan kalau orang merasa aman dari makar Allah, bahaya. Karena munculnya azab itu dari situ awalnya. Yang pertama yang ingin saya katakan, apa sih pelajaran yang kita bisa petik dari kebakaran itu? Pertama, dari sisi tauhid dulu. Dari sisi tauhid kita tahu bahwa tidak ada yang tahu peristiwa itu berlaku kecuali setelah terjadinya. Karena saya kira orang-orang Los Angeles kalau tahu akan terjadi kebakaran, tentu mereka tidak akan menanamkan sahamnya di situ. Tidak mungkin membangun rumah di situ. Tidak mungkin menghabiskan, menginvestasikan semua kekayaannya di situ kan. Kalau tahu.
Tapi kan mereka tidak tahu. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fidh dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kunci-kunci semua yang gaib ada pada sisi Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat ataupun yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui Allah. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, maksudnya Lauhil Mahfuz. Maka dari sisi tauhidnya adalah tidak ada yang tahu peristiwa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa saja azab itu datang sekonyong-konyong sementara kita belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, bahwa ayat ini mengajarkan bahwa manusia harus bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa angin yang kencang yang membawa api yang luar biasa itu, bayangkan kerugian yang dialami oleh negara Amerika itu bukan sedikit. Bahkan diperkirakan seandainya dikalkulasikannya mereka membantu Israel dari tahun 1959 sampai hari ini, katanya itu tidak sebesar kerugian yang diderita hari ini. Kalau mereka dikalkulasikan tuh dari 1959 sampai hari ini, dana yang dikucurkan Amerika kepada Israel untuk membumi hanguskan Palestina itu belum apa-apanya dengan kerugian yang diderita hari ini. Artinya ini sesuatu yang dahsyat luar biasa. Lah angin yang kencang, badai yang membawa api hingga topan, itu semua sebenarnya bukti nyata dari kebesaran Allah, bukti nyata dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu berkehendak atas segala keinginannya. Sekalipun manusia berkehendak tapi Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Tapi kalau Allah yang berkehendak, sekalipun manusia tidak berkehendak, pasti terjadi. Dan itulah salah satu keimanan yang harus kita imani tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang tidak terkena dampaknya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kebakaran itu mungkin boleh jadi kita jadikan sebagai pengingat agar kita lebih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak sombong dan congkak kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat ketika Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 133, fa arsalna alaihimut tufan, sampai kepada ayat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka tufan, angin yang mematikan, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Jadi jangan sampai kemudian pelajarannya bagi kita adalah musibah-musibah yang terjadi di sekeliling kita itu tidak menjadikan ibrah dan pelajaran. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Itu karena kesombongannya. Kenapa kaum Ad juga ditenggelamkan? Itu karena kesombongannya. Maka jangan pernah sombong di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala di mana saja, terkadang Allah itu kalau mengirimkan tentaranya tidak harus tentara-tentara besar. Contoh umpamanya kaum Sabah. Kenapa kaum Sabah dihancurkan Allah? Dan dengan apa kaum Sabah dihancurkan coba? Dengan tikus. Ya. Bayangkan kaum Sabah di zaman itu dikenal sebagai jannah sorga karena kesuburannya, di mana mereka memiliki kebun dengan segala buah-buahan di dalamnya. Tidak ada satupun hewan-hewan yang mengganggu dalamnya.
tidak ada ular, tidak ada kecoa, tidak ada kalajengking, tidak ada semut, tidak ada nyamuk, tidak ada apa-apa masuk ke dalam kebun itu. Dan kalau mereka memanen itu tidak perlu dipetik, diletakkan saja keranjangnya di atas kepala, masuk ke dalam kebun, keluar sudah penuh. Saking subur dan indahnya negeri itu. Makanya Al-Quran bahasakan dengan sebutan jannah, sorga, karena membuat cemburu negara-negara yang lainnya di zaman itu. Sampai siapapun yang datang ke negeri itu sakit, kemudian masuk ke negeri itu, keluar jadi sehat. Saking nikmatnya negeri Sabah itu, karena mereka masih memeluk agama Sulaiman. Tetapi setelah kenikmatan yang begitu banyak melupakan mereka, akhirnya mereka mulai kufur dan menyembah berhala. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kirim tikus-tikus kecil, kemudian menggerogoti bendungan Ma'rib. Digerogoti karena keasikan mereka dengan dunia. Mereka lupa ngecek jembatan, mengecek bendungan-bendungan itu. Rupanya ketika satu kayu, kan bendungan zaman dulu kan bukan beton kayak sekarang, bendungan zaman dulu pakai kayu-kayu kan begitu. Ketika satu kayunya jebol karena dimakan oleh tikus, apa yang terjadi? Maka air bah yang sangat besar dari Ma'rib melantakkan segalanya. Tidak ada yang tumbuh kecuali 3, kata Al-Quran. Itu pun tidak bisa dimakan kecuali daun bidara, pohon sidr. Buah-buahannya apalah yang bisa dimakan? Selebihnya buah-buahan yang pahit rasanya. Coba bayangkan ketika Allah menghancurkan kaum Sabah, coba hanya dengan tikus. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha dan pasukannya, Allah kirim apa? Burung. Burung ababil. Burung ababil itu burung-burung laut. Burung-burung hitam itu burung-burung laut itu. Orang Sunda mengatakannya belekok tuh apa tuh. Burung-burung laut, burung sawah tuh. Itu kan ababil. Itulah yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj di akhir zaman, apa yang Allah kirim? Ulat. Bayangkan Naghaf. Naghaf itu ulat. Itu yang menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Sementara Isa dan pasukannya tidak sanggup mengalahkan mereka. Bahkan Allah yang mengatakan engkau tidak sanggup mengalahkan mereka. Bagaimana mungkin mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj sementara jumlah mereka satu di antara kita 999 dari mereka. Gimana cara melawannya? Antum saja dikeroyok 20 orang mati. Ini dikeroyok 999 yang royok kita. Per satu orang dari kita, dari mereka 999. Makanya Allah mengatakan, ya Isa, bawalah kaum muslimin yang tersisa sembunyi di bukit Tur. Nggak sanggup melawan Isa. Ya. Lalu apa yang terjadi? Isa hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum yang ganas, yang bengis sekali Ya'juj dan Ma'juj. Karena fitnah Ya'juj dan Ma'juj bukan sama dengan Dajjal, tidak. Kalau Dajjal itu kan fitnah agama. Kalau engkau ikut saya tidak akan membunuhmu, bahkan aku akan berikan kekayaan kepadamu. Itu Dajjal. Tapi Ya'juj dan Ma'juj itu fitnahnya bukan fitnah agama, memang fitnahnya kerusakan. Setiap bertemu dengan di luar rasnya pasti akan dibantai, dan itu kaum kanibal, langsung dimakan dagingnya. Tapi mereka kaum yang sombong. Setelah mereka menghabiskan di luar rasnya di atas permukaan bumi, kemudian mereka menatap ke langit dan mengatakan, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membunuh semua orang yang ada di bumi, sekarang di langit kami bantai, katanya. Apakah sombong tuh? Ya. Maka dengan kesombongan itulah Allah kirim apa? Tentaranya. Tentara Allah kecil, Naghaf, ulat. Ulat itulah yang menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara yang banyak, dan tidak perlu tentara itu yang besar-besar. Tidak perlu dikirim harimau, buaya, apalagi buaya darat. Nah, ya. Jadi memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala mudah menghancurkan siapapun yang hendak Allah hancurkan. Bagi Allah itu mudah. Makanya semua makhluk Allah yang di bumi ini bisa menjadi tentaranya. Air bisa menjadi tentaranya, api bisa menjadi tentaranya, angin bisa menjadi tentaranya. Segala yang ada di permukaan bumi itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari sini kita mengambil ibrah dan pelajaran bahwa kebakaran itu harusnya mengingatkan tentang kuasa Allah. Jangan congkak dan sombong, dan hindari kezaliman. Hindari kezaliman, karena doa-doa orang-orang yang dizalimi itu bisa saja menjadi sebuah kenyataan kan. Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau kira Allah lalai dari doa-doa orang-orang yang kau zalimi. Seorang gubernur Madinah, Khalid Al-Burmuki, di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel penjara dengan anaknya karena kasus korupsi. Akhirnya dicaci maki semua manusia di zamannya. Anaknya dalam penjara mengatakan kepada ayahnya Al-Burmuki dan mengatakan, wahai bapak, dulu kami di atas kemuliaan, manusia memuliakan, menghormati, memuji, dan begitulah kondisi kita dulu. Tapi sekarang kenapa mereka menghinakan kita dan kita masuk dalam kubangan penjara? Apa kata Al-Burmuki kepada anaknya? Ya bunai, da'watul madlum. Boleh jadi ini doa orang-orang yang kita zalimi semasa kita berkuasa. Boleh jadi ini doa-doa orang yang dizalimi yang melesat ke langit sana. Karena ingat bahwa doa-doa orang yang dizalimi, ikhwan, walaupun yang dizalimi itu orang kafir, tetap doa orang kafir yang terzalimi itu mustajab di hadapan Allah. Allah akan berdiri di samping orang yang dizalimi walaupun dia kafir. Bukan karena kekafirannya Allah berdiri di situ, tapi karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Itu alasannya. Allah tidak suka dengan kezaliman, Allah suka dengan keadilan. Makanya kenapa azab itu bisa turun kepada kita? Jangan-jangan itu doa-doa orang yang dizalimi. Bisa saja kemudian melesat ke langit dan Allah kabulkan. Boleh jadi ketika mungkin orang-orang Palestina yang digenosida itu, mereka mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, ya Rabb, tampakkan kekuatanmu, kami lemah di hadapan Amerika sana umpamanya. Bisa saja ini salah satu bentuk mustajab doa. Allah kabulkan doanya. Allah kirim bencana yang luar biasa. Tapi apakah kita harus berbahagia? Sehingga kita lihat kalau di komen-komen YouTube itu, wah kami senang dengan berita seperti ini gitu. Kan banyak kan di komen-komen. Coba lihat di YouTube itu, di komen-komen itu. Sampai ada bahasa, saya tidak pernah merasa senang melihat musibah kecuali kebakaran di Los Angeles katanya. Itu baca tuh itu hampir semua tuh komen-komen kayak gitu. Boleh nggak kita bahagia dengan seperti itu? Ikhwan, ya, kita harus duduki masalahnya. Bencana alam di Amerika itu bukan hanya terkena orang-orang kafir saja loh ya. Ada saudara-saudara kita muslim di sana. Dan tidak semua orang kafir yang ada di sana itu mereka mendukung genosida. Buktinya terjadi demo. Banyak orang-orang kafir yang mereka akhirnya tidak bekerja, keluar kantor, cuti, ikut demo menentang pemerintahnya untuk tidak lagi mengirim persenjataan ke Israel Raya, kan begitu. Kan tidak semua orang kafir juga setuju. Banyak yang mereka tidak setuju kan. Banyak kok di antara mereka tidak setuju. Begitu juga orang Islam di sana. Ada yang betul-betul muslim, memang mengecam tidak boleh ada pembantaian dengan saudara-saudara di Palestina. Tapi ada juga muslim yang jahat. Bahkan mereka berani bayar pajak untuk membantai saudaranya, terikut dengan budaya orang-orang kafir di sana kan. Kalau itu terjadi musibah itu kepada mereka orang-orang kafir yang memang harbi, ya harbi itu maksudnya yang memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, maka kita katakan kita senang dengan peristiwa ini. Kalau itu terjadi kepada orang kafir harbi, ya, kafir yang jelas-jelas melakukan genosida kepada saudara kita. Tetapi kepada orang-orang kafir yang mereka bukan harbi, mereka justru menentang, atau mungkin juga di situ ada kaum muslimin yang membela saudara di Palestina, kemudian terjadi seperti ini, apa kita bahagia? Kan tidak. Ya. Maka kita tidak boleh kemudian langsung menghukumi secara umum kan itu. Wah, saya bahagia melihat kebakaran ini katanya.
Tidak pernah seumur umur saya bahagia kecuali hari ini, katanya. Nggak bisa kita katakan seperti itu. Lihat siapa yang jadi korban dulu di situ. Karena secara umum yang namanya kemanusiaan itu, kita tidak menginginkan satu dunia ini ada musibah. Kita tidak menginginkan. Justru kita doakan mereka dapat hidayah, kan begitu. Lihat Nabi SAW ketika disakiti oleh orang-orang Taif, dilempari batu lagi, sampai berdarah-darah lagi, lari 2 mil sampai kemudian sembunyi di kebun kurma Mughirah. Ketika datang malaikat Jibril membawa 2 penjaga bukit, apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, di samping kiri kananku ada 2 malaikat bukit, tinggal kau perintahkan keduanya, maka mereka akan mengangkat 2 bukit untuk menghancurkan siapapun yang menentangmu. Tinggal kau perintahkan saja. Tapi Rasul mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, karena mereka kaum yang tidak tahu. Ya. Jadi harus dirinci, gitu maksudnya. Bahagia ya bahagia kalau terjadi kepada kafir harbi, kepada kafir yang memang membantai kaum muslimin. Tapi kepada kafir yang tidak seperti itu, atau di situ ada orang-orang yang beriman, kaum muslimin dari saudara-saudara kita yang hidup di negeri sana, tidak mungkin kita bahagia. Kasihan, yang ada kita bela sungkawa lah, kan begitu. Bagaimana kalau posisi mereka di posisi kita, kan gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan di antara pelajarannya juga. Kemudian yang keempat, bahwa dampak keserakahan dan ketidakadilan terhadap alam ini juga salah satu pemicu musibah besar kenapa alam ini mengamuk, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dalam surah Al-A'raf ayat 56 Allah mengatakan, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah ciptakan bumi dengan baik. Dan Allah juga mengatakan, wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bidzulmihim wa ahluha muslihun. Rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negeri itu secara zalim selama penduduknya berbuat baik. Ya. Artinya selama penduduk negeri itu berbuat baik, tidak mungkin Allah kirimkan azab dan bencananya. Tapi ketika penduduk negeri itu sudah mulai rusak, congkak dan sombong, disitulah Allah kirim azabnya. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara umatku ini akan terjadi 3 perkara, khasfun wa mashun wa qadfun. Kata Rasul, umatku akan terjadi khasfun. Khasfun itu apa? Kalau melihat ke atas berarti gerhana, kalau melihat ke bawah berarti gempa. Itu namanya khasfun. Ya. Kemudian wa qadfun. Qadfun itu artinya angin yang membawa batu, seperti yang terjadi angin puting beliung mengangkat segala-galanya di bumi kemudian ditumpahkan kembali, itu disebut qadfun namanya. Kemudian yang ketiga maskhun. Manusia dirubah wataknya, jasadnya manusia tapi akhlaknya binatang. Lah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, kapan itu terjadi? Kan ini kan sudah terjadi semuanya di zaman sekarang kan. Di zaman itu kan belum. Di zaman Nabi belum, tapi di zaman sekarang kan tiga-tiganya sudah tuh. Gempa ya iya, gerhana ya kemudian juga puting beliung di mana-mana, watak-watak manusia seperti binatang ya sudah banyak kan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau sudah tampak 3 perkara, kata Rasul. Apa itu? Yang pertama al-ma'azib yang melalaikan, musik-musik, penyanyi-penyanyi, biduan-biduan wanita yang melalaikan dari agama. Kemudian yang kedua, peminum-peminum arak dan khamr. Peminum-peminum arak dan khamr. Dan yang ketiga, penghalalan sutra dan zina. Ini kalau sudah terjadi, 3-tiganya akan ditimpakan, dan 3-tiganya sudah ditimpakan hari ini. Artinya bahwa musibah-musibah itu tidak mungkin terjadi kecuali kalau rusak, kan begitu. Karena umumnya musibah itu diturunkan oleh Allah karena maksiat. Ingat ketika Nabi SAW pernah mengumpulkan orang-orang muhajirin. Kemudian Nabi SAW mengingatkan tentang 5 perkara. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai muhajirin, ingat 5 perkara.
Kalau sampai 5 perkara menimpa kalian, a'udzubillah, kata Rasul, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai menimpa kalian. Kata Nabi SAW, man lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta tu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Kata Nabi SAW, kalau sebuah fahisyah, ditafsirkan oleh syurahul hadis, fahisyah itu artinya perzinahan, LGBT, macam-macam yang sejenisnya lah, homoseksual, lesbi, atau kita katakan LGBT. Kalau sudah tampak yang zina, LGBT dan yang semacamnya, dan itu diberlakukan secara terang-terangan. Di zaman Nabi bukan tidak ada yang berzina, ada, tapi tidak terang-terangan. Makanya ketika ada seorang pemuda namanya Ma'iz datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, zanaitu fatahirni, Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Artinya kan ada perzinahan di zaman Nabi, tapi kan tidak terang-terangan, orang ini ngaku sendiri. Tapi di zaman sekarang justru lokalisasi itu justru dilegalkan pemerintah kan. Antum bisa berzinah itu baik online atau offline, bisa COD lagi. Bukan makanan aja COD, zina pun bisa COD hari ini. Terang-terangan itu. Belum lagi banci-banci kalengkongguan itu, pinggir-pinggir jalan, bang itu kan banyak tuh. Ya. Ini kan terang-terangan ikhwatu fiddin. Bukan hanya malam, sekarang siang pun beroperasi itu. Apa yang terjadi? Maka Rasul mengatakan, illa fasha fihimut ta'un, pasti akan ditimpakan penyakit ta'un, wal auja, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang belum pernah ada sebelumnya. Di zaman Rasul tidak ada penyakit AIDS. Di zaman sekarang banyak. Ya, macam-macam kan penyakit kelamin itu. Dan itu sampai sekarang tidak ada obatnya. Bahkan belum ditemukan obatnya. Konon ada seorang ulama Yaman menemukan obatnya. Tapi taruhlah seandainya ditemukan obatnya, pasti Allah akan kirimkan penyakit yang lainnya. Anggaplah sekarang Barat dengan kecanggihan teknologinya, berkumpul para dokter-dokter dan profesor untuk meneliti penyakit AIDS dan berusaha mencari pencegah dan obatnya. Kita katakan sia-sia. Kenapa? Karena yang Anda lawan itu bukan bakteri, yang Anda lawan itu Allah. Kalau melawan bakteri boleh saja Anda temukan obatnya, tapi kalau yang Anda lawan Allah, pasti Allah akan menciptakan bakteri yang lainnya. Sampai kapan? Yang Allah kehendaki bukan memerangi bakteri, tapi stop perzinahan, LGBT dan yang semacamnya. Pasti Allah akan angkat tuh penyakit itu. Sebenarnya itu yang Allah minta kan. Ya. Maka dari sini kita tahu bahwa tidak ada musibah yang Allah timpakan itu kecuali karena dosa. Boleh jadi kebakaran yang ada di Los Angeles sana, yang menghabiskan berhektar-hektar. Kalau itu terjadi di Batam, mungkin habis Batam itu. Batam ini luasnya berapa? 1.500 saja. Di sana sampai berlipat-lipat kota Batam itu. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa apa? Rupanya kuasa Allah itu memang ajaib luar biasa. Siapa yang nyangka Los Angeles menjadi seperti itu kondisinya? Kota yang paling indah hilang begitu saja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hikmahnya adalah dampak keserakahan dan ketidakadilan, maksiat di mana-mana. Itulah yang menjadikan kenapa azab Allah Subhanahu wa taala timpakan. Yang kelima, hikmahnya adalah tentu yang tertimpa musibah, ya, disitulah ada hikmah sabar dan hikmah syukur kan. Bagi mereka yang tertimpa sabar, bagi kita yang tidak tertimpa bersyukur. Karena dua perkara inilah yang banyak memasukkan orang ke surga. Sabar itu separuh Islam, syukur itu separuh Islam, dan kalau digabungkan sempurnalah Islam. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut dua kata dalam meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Maksud salat di sini apa? Syukur. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan syukur, gitu maksudnya. Karena salat itu bentuk syukur kita kepada Allah. Ketika Rasul pecah-pecah kakinya,
gara-gara sholat. Kalau kita pecah-pecah kakinya gara-gara jalan kaki. Kalau Rasul ya pecah-pecah karena sholat kan itu. Ketika ditanya oleh Aisyah, Rasul, sudahlah, kau sudah sepuh, cukupkan yang wajib-wajib. Bukankah dosamu sudah diampuni yang telah, yang sedang, dan yang akan datang? Apa kata Rasul? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakur. Salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan syukur. Sabar apabila ditimpa musibah, syukur apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bahwa musibah-musibah yang terjadi itu semua adalah ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Allah mengatakan, kun lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah 51, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Artinya kalau kita ditimpa musibah, maka berjalanlah dengan takdir, pasti tenang. Kalau kita kena musibah nih, coba berjalan dengan takdir. Bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 500 tahun itu, musibah yang kita derita hari ini sudah dicatat oleh Allah. Apa masalahnya? Sudah dicatat semuanya. Berjalan dengan takdir. Karena musibah itu tidak mungkin ditimpakan kepada orang yang tidak sanggup memikulnya. Allah itu kalau menurunkan musibah pasti disesuaikan dengan kemampuannya. Cuman setan aja yang datang memberikan was-was kepada kita sehingga kita putus asa. Kalau kita sebenarnya mau menghadapinya pasti bisa, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah itu ketika menurunkan musibah pasti disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Semakin cetek imannya, maka semakin rendah juga ujiannya. Ya. Begitu memang ujian itu disesuaikan dengan kadar keimanan hambanya. Maka ini juga diantara hikmahnya. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh, bahwa sifat sombong, ujub, takabur, besar kepala atau apa namanya, maka itu sebab terbesar munculnya azab Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di mukadimah sudah saya katakan bagaimana seorang pemimpin Partai Republik, Donald Trump, yang sudah masyhur kan, artinya ini kan viral, trending topik di medsos ya, bagaimana dia menjanjikan neraka di Timur Tengah kalau seandainya orang-orang Hamas tidak menyerahkan sandera itu katanya, dan tidak menyerah kepada tentara Zionis Yahudi, maka kami akan jadikan neraka bukan hanya Palestina. Dia mengatakan Timur Tengah, artinya bukan hanya Palestina, termasuk semua di Timur Tengah. Itu kesombongan macam mana lagi? Kalau bukan sombong apa namanya? Itulah sombong ya. Dia merasa bahwa dia sanggup untuk menghancurkan segalanya. Yang punya alam ini Allah, bukan dia. Bisa saja Allah kemudian ketika mungkin Amerika mengirimkan senjatanya, macet pula senjatanya. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu segalanya. Bahkan di akhir zaman dijelaskan para ulama bahwa manusia itu perang akan kembali ke pedang, tombak, unta dan segalanya. Karena alat-alat itu sudah tidak berfungsi. Itu akan terjadi di akhir zaman. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia sombong seperti itu? Dan itu selalu menjadi ucapannya yang nyeleneh. Dan terulang-ulang kalimat-kalimat sombong seperti itu. Ya, sehingga wajar. Allah ingin buktikan sebelum kau buat neraka di sana, Allah buat neraka di negeri engkau sendiri. Dan terbukti kenyataannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini juga harus dipahami, karena kalau kita lihat juga adab-adab umat sebelumnya itu dikarenakan sombong. Kaum Ad sombong, kaum Tsamud sombong, Fir'aun sombong, Namrud sombong. Kemana mereka semuanya? Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Namrud, tahu Namrud? Tidak tahu lah, nggak ketemu kan. Tapi yang jelas kisah Namrud ini, dia raja penguasa dunia, ikhwan. Kalau Fir'aun itu raja penguasa Mesir, tapi Namrud ini dunia.
Kekuasaannya itu hampir separuh dunia, Namrud itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Namrud? Allah kirim satu nyamuk, bukan banyak nyamuk, masuk ke lubang hidungnya, bersarang 40 tahun di kepalanya. Selama 40 tahun dia sakit kepala, disiksa dengan nyamuk dan tidak bisa dikeluarkan dari otaknya. Sehingga setiap hari kalau sudah merasakan sakit, dia minta kepada pembantunya untuk memukulkan dengan sandalnya di kepalanya. Karena setiap hari dipukul sendal mati karenanya. Coba aja antum dipukul sendal hari-hari kepalanya, enggak mati. Itulah si Namrud. Allah hinakan seperti itu. Nah itu karena kesombongan, kecongkakan besar kepala kan itu. Seolah-olah di atas dia tidak ada lagi. Di atas langit ada langit lagi. Kekuatan manusia itu belum seberapa dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 8, dengan adanya musibah, seorang muslim akan mengetahui tentang betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya nikmat Allah. Makanya kita disunahkan kalau ada orang tabrakan ya di depan kita tuh. Kenapa ini ya? Jadi kalau ada orang yang kecelakaan di depan kita, kita boleh mengucapkan alhamdulillah. Bukan alhamdulillah karena dia kecelakaan ya. Tapi alhamdulillah karena, saya pakai inilah ya, suara saya sudah keras. Karena apa? Karena kita yang bukan celaka. Alhamdulillah, bukan saya yang celaka gitu maksudnya. Tapi jangan keras-keras. Kedengaran pula sama orang yang celaka. Alhamdulillah. Kurang ajar kan itu. Maksudnya alhamdulillah itu karena bukan kita pelakunya di situ. Kita bersyukur kita tidak celaka. Dengan kita melihat kebakaran di sana, alhamdulillah Indonesia tidak gitu maksudnya. Kita bersyukur dengan nikmat. Terkadang kita ini lupa akan nikmat itu dan baru ingat setelah dicabutnya. Baru nikmat setelah dicabutnya itu. Waktu sehat masih jalan kaki gitu ya, masih bisa ke sana kemari, lupa dengan kepengajian. Udah setruk di rumah, ingat pula pengajian di sini. Rindu saya katanya. Waktu sehat kemana? Udah setruk pula pengen datang ke sini pula. Ya. Kadang-kadang orang dilupakan dengan nikmat lah. Itulah kebanyakan manusia. Makanya dengan adanya seperti ini juga, bahwa musibah itu juga, bahwa nikmat sekecil apapun itu dihargai. Itulah bentuk syukur nikmat itu, artinya ketika dalam hati kita itu menghargai sekecil-kecilnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Apalagi nikmat itu besar seperti pandangan, pendengaran, otak, kaki, tangan. Waktu sehat itulah gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kufur nikmat itu mempergunakan nikmat tidak sesuai dengan keinginan pemberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan mata kita melihat yang halal, kita arahkan pula ke yang haram. Allah menghendaki telinga kita mendengar yang dihalalkan, kita dengarkan pula kepada yang diharamkan, dan begitu seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara pelajaran besar dari musibah kebakaran di sana, bahwa semua musibah yang terjadi itu warisan dari umat-umat terdahulu, ikhwan. Apa yang terjadi hari ini dari musibah apapun itu sudah pernah dialami oleh umat sebelumnya. Banjir sudah dialami kaum, gempa dialami kaum Tsamud, kemudian api dialami oleh kaum Lut. Semua sebutkan musibah apa ya yang terjadi hari ini itu pernah terjadi di umat-umat sebelum kita. Jadi sebagaimana musibah juga warisan, dosa yang menyebabkan musibah juga warisan gitu maksudnya. Supaya kita jadi pelajaran kenapa Fir'aun ditenggelamkan, karena sombong, berarti jangan sombong. Kenapa kaum Ad dihancurkan, karena mereka congkak merasa ujub, jangan ujub ya. Dan begitu seterusnya ya. Nah, ini juga yang harus kita pahami. Kemudian yang terakhir, ingat bahwa kalau musibah datang kepada kita, maksudnya kalau musibah datang kepada kita itu biasanya bukan yang tertimpa itu orang jahat saja, pasti orang baik akan ikut di situ. Kita lihat tsunami, gempa, puting beliung dan lain-lainnya, atau banjir-banjir itu. Bukan yang tidak sholat saja yang terkena rumahnya kerendam itu.
Yang rajin sholat pun kerendam juga di situ. Bukan preman saja, ustadz pun kena di situ. Karena Allah yang mengatakan fattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah yang kalau Allah timpakan kepada sebuah kaum, bukan hanya orang zalim saja, tetapi orang baik pun terkena imbasnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, ketika menceritakan tentang pasukan bendera hitam yang dari Syam yang akan membunuh Al-Mahdi saat dibaiat di rukun antara rukun Hajar Aswad dan Yamani itu, tiba-tiba pasukan itu Allah gempakan di antara Mekah dan Madinah yang disebut dengan Baidah. Aisyah bertanya Rasul, orang-orang yang kena gempa yang terprosok ke dalam tanah itu tidak semua orang-orang jahat yang akan membunuh Al-Mahdi, tapi ada juga orang yang lalu lalang di situ yang tidak tahu menahu niat mereka datang ke Mekah untuk apa. Maka Nabi SAW mengatakan yub'atsuna ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka, sesuai dengan amalan mereka. Artinya begini ikhwatu fiddin, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu penting. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran itu penting. Kalau seandainya musibah itu terjadi kepada kita dan kita orang baik terkena imbasnya, minimalnya kita berlepas diri kemaksiatan manusia. Karena kita sudah berusaha mengajak orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Karena manusia ini di lingkungan sekitar pasti ada 3 kelompok. Kelompok pertama pembuat onar, ahli maksiat maksudnya. Kelompok yang kedua yang tidak suka dengan maksiat dan pembuat onar, dia pun menasihati jangan kau buat onar di sini. Tapi kelompok yang ketiga ini yang aneh, dia menghalang-halangi orang-orang yang baik yang hendak mencegah kemungkaran dan mengatakan udah biarkan saja katanya. Nanti kalau dosa-dosa dia sendiri, kalau dapat adab dia sendiri. Kan ada di masyarakat kan 3 kelompok nih. Ya, itulah 3 kelompok ini digambarkan dalam kisah Ashabus Sabti. Ashabus Sabti itu orang-orang Yahudi yang berada di pinggiran pantai. Disebut Ashabus Sabti namanya. Orang-orang Yahudi pengagung hari Sabtu. Ya. Lah orang-orang Yahudi ini oleh Allah Subhanahu wa taala diuji karena kan kehidupan mereka itu nelayan, cari ikan. Karena memang hidup di pantai-pantai. Ya. Lah orang Yahudi punya aturan, boleh kalian cari ikan tapi jangan di hari Sabtu. Silahkan di hari yang lain. Tapi hari Sabtu jangan, itu hari sakral kalian. Tetapi Allah uji iman mereka dengan apa? Di hari biasa ikan pula tak muncul, di hari Sabtu loncat-loncat lah ikan tuh. Kemari katanya. Tergodalah sebagian orang Yahudi ini yang jahat-jahat ini. Akhirnya mulailah membuat khilah, penipuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dia pasang jaring hari Jumat, untuk ikan hari Sabtu diambil hari Ahad. Kan kurang ajar tuh. Ya. Mereka mengatakan, kami tidak mengambil ikan hari Sabtu katanya, tapi pasang jaringnya hari Jumat. Ya. Mereka sudah buat jalan tuh di hari Jumat itu ikan kemana arahnya, maka mereka pasang di situ. Lah ketika ikan muncul di hari Sabtu masuk ke jaringnya, tapi tidak mau mengambil di hari Sabtu, ambilnya di hari Ahadnya. Mereka mengatakan kami tidak mengambil ikan dari Sabtu katanya. Ketika mereka dibiarkan oleh Allah seperti itu, ya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, kok tidak ada azab katanya. Katanya kalau orang mengambil ikan dari Sabtu akan diturunkan azab. Kok tak ada azab katanya. Mulai mereka keenakan. Begitulah istidraj ikhwan. Istidraj itu Allah membiarkan kenikmatan di atas kemaksiatan. Itu istidraj namanya. Ya. Akhirnya mereka mengatakan, kalau begitu sama aja, bagus di hari Sabtu sekalian akhirnya kan. Betul, mereka akhirnya cari ikan langsung dari Sabtu. Karena ketika mereka membuat khilah seperti itu tidak ada azab. Langsung di hari Sabtu mereka buat. Lah ketika mereka mengambil ikan dari Sabtu inilah manusia terbagi menjadi 3 tuh. Ada orang-orang yang mengambil ikan dari Sabtu, itulah orang-orang yang jahat, yang merobek kesakran hari Sabtu tuh. Kemudian kelompok yang kedua yang keras dan mengingatkan jangan kau cari ikan dari Sabtu, nanti azab Allah turun. Kelompok ketiga mengatakan kepada kelompok yang kedua, sudah biarkan. Kalau seandainya mereka diazab, toh mereka juga yang diazab katanya. Malah dihalang-halangi. Orang yang mencegah kemungkaran dihalang-halangi dan mengatakan biarkanlah, tidak usah cerewet.
Kalau nanti azab Allah timbul pun pasti mereka dapat, biarkan saja katanya. Akhirnya orang-orang yang beriman, yang kokoh dengan akidahnya, tidak mau campur dengan mereka. Akhirnya mereka pun membuat benteng tinggi. Oke, kalau begitu kita benteng. Aku tidak mau hidup dengan kalian. Akhirnya di benteng tinggi. Jadi orang-orang yang baik di sini, orang-orang yang mengambil ikan dari Sabtu di sini, dengan orang-orang yang melarang kepada orang yang melarang mengambil ikan dari Sabtu. Di balik dinding mereka mendengar ada suara teriak-teriak. Semuanya kalau dapat ikan mereka luar biasa buat pesta pora. Sampai pada waktunya tidak ada suara satu pun dari keributan yang biasa mereka ributkan kalau mendapatkan ikan banyak di situ. Jadi orang-orang yang beriman di balik tembok ini heran, kok nggak ada suara sama sekali? Ada apa ini? Akhirnya diutuslah salah seorang, coba intip, kenapa mereka tidak berisik, tidak bersuara hari itu? Katanya. Rupanya ketika naik ke pagar, nggak ada satu manusia pun di situ. Makin heran tuh, nggak ada orang. Ya patutlah nggak berisik, nggak ada orang. Jadi akhirnya kemudian mereka sepakat untuk membuka pagar itu, ingin melihat kemana orang-orang itu. Rupanya ketika mereka membuat pagar di pinggir-pinggir dinding itu sudah ada dua binatang, kera dan babi. Kera dan babi. Sebagian ulama tafsir mengatakan ketika Allah mengatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Maksudnya yang dikutuk jadi kera, merekalah orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Adapun yang dikutuk menjadi babi, merekalah orang yang mencegah kepada orang yang mencegah kepada orang yang mencari ikan dari Sabtu. Dikutuk jadi babi. Karena mereka terlibat walaupun tidak ikut mengambil ikan. Ya, tetapi mereka tidak hidup kecuali 3 hari kemudian mati. Dan tidak ada yang hidup satu pun dari kera itu. Sehingga jangan kemudian sekarang kera-kera ini keturunan kera-kera Yahudi dari Sabtu, nggak ada kaitannya. Ya, itu mereka dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah dari sini kita tahu bahwa yang menjadikan orang selamat dari azab Allah itu kalau dia mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Kalau seandainya Allah takdirkan kita sudah berusaha mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, kemudian kita terseret dalam fitnah atau mungkin musibah yang berlaku yang Allah turunkan itu, minimalnya kita sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini diantara hikmah dan pelajaran dari kebakaran yang terjadi di Los Angeles sana. Taib, sampai di sini kita buat tanya jawab, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Kan ada hadis atau riwayat yang bilang ketika di suatu kampung itu zina dan riba dibiarkan, nggak ada yang melarang dan sebagainya, kampung itu akan terkena. Mereka sudah menghalalkan diri mereka dengan azab Allah. Ya, hadis itu sahih. Yang nggak melakukan pun kena juga. Artinya yang mendiamkan walaupun dia tahu itu salah, itu juga akan kena azab. Ya kena. Tadi Ashabus Sabti kan membiarkan akhirnya jadi babi tadi. Jadi analoginya sama. Iya, sama juga. Sahih. Ya, kalau dibiarkan kan begini. Kata Rasul mengatakan, permisalan orang-orang yang mengingkari kemungkaran dengan orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran, kata Rasul, itu seperti kapal yang lantai 2, lantai 1 dengan lantai 2. Ya. Kata Rasul begitu, seperti kapal 2 lantai. Ya. Kapal ini sedang berlayar di pantai. Orang-orang yang di atas, ya, orang-orang yang di atas, mereka pun senang untuk mengambil air kan, dari atas senang. Ya. Sehingga orang-orang yang di bawah itu kan terkurung. Mereka kalau minta air otomatis ke atas, karena orang atas yang bisa mengambil air. Jadi karena mereka merasa bosan, kasihan ganggu terus orang-orang yang di atas, katanya. Bagaimana kalau kita bocori saja kapal itu, kita ambil air dari bawah, katanya. Kata Nabi, ini orang atas nih, kalau tidak mencegah dia melubangi kapal,
kapal ikan karam, yang mati bukan hanya yang di bawah, pasti di atasnya pun ikut karam kan. Itulah permisalannya. Kalau kita tidak mengingkari kemungkaran itu, ikut karam juga di situ. Makanya penting kita ini, memang kalau orang membawa manusia atau mendakwakan manusia kepada kebaikan itu mudah. Sholatlah, kan enak itu. Tapi kalau mencegah kemungkaran itu agak berat memang. Ada orang preman-preman lagi judi, kita bubarin di situ umpamanya kan. Berat, apalagi orang lagi mabuk, megang botol, kita perlu dikeprak botol dia. Jadi memang agak berat mengingkari sebuah kemungkaran itu. Makanya kenapa kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ini dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita mengajak manusia kepada kebaikan, cegah juga kemungkaran di situ. Karena mengajak kebaikan saja tidak cukup. Semua orang bisa mengajak manusia kepada kebaikan, tapi tidak semua orang yang mampu mengajak manusia kebaikan dia mampu mencegah kemungkaran. Makanya ketika Rasul menyebutkan afdalul jihad, seutama-utama jihad itu apa? Kalimatul haq inda sultanil jair. Kalimat yang hak yang kita sampaikan kepada penguasa yang zalim. Karena risikonya besar. Kalau kita kritik pemerintah, besar kan? Kalau antum kritik saya nggak ada masalah. Coba kritik presiden, ya besar, nanti ada konsekuensinya kan. Tapi itu kalimat yang hak, yang disampaikan dalam bentuk nasihat ya, bukan dalam bentuk yang lainnya, dalam bentuk nasihat. Ya, dari sini pentingnya seorang itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Karena kenapa orang-orang Nabi Daud melaknat Bani Israel? Kan Bani Israel kan dilaknat atas lisan Nabi Daud. Salah satunya karena mereka tidak mengajak manusia kepada kebaikan dan tidak mencegah dari kemungkaran. Karena orang Yahudi kan terkenal suka menutup-nutupi kebenaran kan. Contoh memang di zaman Nabi, ada orang Yahudi berzina. Sementara kita tahu bahwa ketika Rasul hijrah ke Madinah, mereka harus mengikuti piagam Madinah. Karena itu sudah kesepakatan piagam Madinah itu. Baik Yahudinya ataupun Muslimnya, pokoknya harus ikut piagam itu. Dan itu undang-undang Islam, piagam itu. Jadi ketika orang Yahudi berzina, ya harus ikut juga undang-undang itu kan. Rajam kalau sudah menikah. Kalau belum menikah ya dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Jadi orang Yahudi ini datang ditegur oleh Nabi SAW bahwa rajam bagi orang yang berzina itu bukan ada dalam Quran saja, bahkan dalam kitab kalian juga ada, kata Rasul. Tiba-tiba orang Yahudi mengatakan, mana ada katanya, nggak ada katanya. Kata Rasul, kalau gitu ambil kitab kalian. Diambilnya Taurat, dibaca di hadapan Rasul. Ketika dia megang Taurat, jadi bagian rajam itu ditutup sama jempol dia, begini. Ya. Kata orang Yahudi, mana ada ayat rajam katanya. Ditutup tuh sama jempolnya. Lah kebetulan di samping Rasul ada tokoh Yahudi yang masuk Islam namanya Abdullah ibn Salam dan mengatakan irfa yadaka, angkat tanganmu katanya. Pas diangkat, itu ada, kan kurang ajar dia. Dia tutup dengan jempolnya. Itulah kebiasaan orang Yahudi. Mereka itu menutupi kebenaran. Ya, mereka menutupi kebenaran. Soal kebenaran Nabi SAW itu sudah terang benderang bagi mereka, dia seorang Nabi. Buktinya Abdullah ibn Salam masuk Islam. Tapi karena hasad mereka tidak beriman kepada Rasul. Ya, salah satu contohnya adalah kisah Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab itu kan tokoh Yahudi. Dia membawa saudaranya namanya Yasir dan mengatakan, wahai Yasir, saya dengar orang yang ngaku Nabi dari Mekah sudah sampai di Kubah katanya. Ayo kita intai, sesuaikan dengan ciri-ciri yang kita baca. Pagi-pagi buta Huyai bin Akhtab dengan Yasir berangkat dari kota Madinah ke Kubah. Ya. Kemudian dipantaunya Nabi SAW selama di Kubah itu. Rupanya ciri-cirinya persis seperti yang ada dalam kitab mereka. Jadi di sore hari Huyai bin Akhtab dengan Yasir pulang. Jadi Yasir berdialog dengan Huyai ini. Ya Huyai, ahuwa katanya. Apakah memang dia itu maksudnya? Kata Huyai, iya. Ciri-cirinya persis, 100% persis katanya. Jadi kata Yasir ini, apakah kita harus mengikuti agamanya? Kata Huyai, tidak. Selama nyawa ada di kandung badan, aku akan menjadi musuh abadinya katanya. Kan kurang ajar tuh. Dia meyakini Nabi SAW Nabi,
Tapi dia ingkari dan mengatakan selama nyawa di kandung badan, aku akan jadi musuh abadinya sampai mati. Kenapa? Karena hasad. Kenapa hasad? Mereka tidak terima ketika mereka beratus-ratus tahun menunggu kelahiran seorang nabi akhir zaman yang mereka kira itu turunan dari Bani Israel, rupanya keluar dari Bani Ismail. Ya, mereka nggak terima lah kan itu. Disangkanya nabi itu akan lahir dari tubuh mereka, turunan mereka Bani Israel. Karena kita tahu bahwa nabi-nabi itu kan rata-rata Bani Israel kan. Setelah ditunggu-tunggu ratusan tahun, kenapa dari Bani Ismail, dari orang Arab muncul? Itulah yang hasadnya mereka. Sehingga Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Padahal mereka mengenal nabi yang akan lahir itu persis seperti anak-anak mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyembunyikan kebenaran. Itulah orang-orang Yahudi sampai hari ini. Ya, mereka suka menyembunyikan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, Allahu ta'ala